Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 kelas X2C Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta akan mempresentasikan materi mengenai periode perkembangan remaja dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, saya Eka Lucia Evanita dengan NPM 202001579004. Yang kedua, ada Kak Firly Maulida dengan NPM 202101570009. Yang ketiga ada Kak Agnes Erlin dengan NPM 202101500400. Dan yang terakhir ada Kak Nuri Iza Afida F dengan NPM 202101500424. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai remaja dan pubertas. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai periode perkembangan remaja. Periode perkembangan remaja yang akan kita bahas antara lain, yang pertama adalah aspek perkembangan fisik, yang kedua aspek perkembangan kognitif, dan yang ketiga aspek perkembangan bahasa. Yang pertama adalah perkembangan fisik remaja. Perubahan fisik pasti akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan fisik yang paling nyata terlihat saat memasuki usia remaja atau pubertas. Pubertas merupakan tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Umumnya, pubertas pada perempuan akan terjadi pada rentang usia 10-14 tahun, dan usia 12-16 tahun terjadi pada laki-laki. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Salah satu perubahan yang akan terlihat adalah bentuk fisik yang mulai menyerupai orang dewasa. Perubahan tubuh pada masa ini terjadi karena peran hormon, salah satunya adalah hormon pertumbuhan di masa pubertas. Perkembangan kognitif remaja. Menurut Piaget dalam Sunstruck 2001, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide yang lainnya, atau remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak sengaja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. 1. Pengaruh keluarga. 2. Pengaruh gizi. 3. Gangguan emosional. 4. Jenis kelamin. 5. Status sosial dan ekonomi. 6. Kesehatan. 7. Pengaruh bentuk tubuh. 2. Perkembangan kognitif remaja. Menurut Piaget dalam Sunstruck 2001, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide yang lainnya, atau remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak sengaja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. 2. Perkembangan kognitif remaja. Menurut Piaget, perkembangan kognitif yang berlangsung pada masa remaja, usia 11 hingga 15 tahun adalah tahap operasional formal. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Yang kedua, mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa berlangsung.
Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan, memahami konsep promosi. Tahap operasional formal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, operasional formal tahap awal, yang kedua, operasional formal akhir mengembalikan keseimbangan intelektual. Ciri-ciri pemikiran operasional formal yaitu abstrak dan logis. Yang ketiga, perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Karakteristik bahasa remaja. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, seperti permainan diganti dengan mainan, pekerjaan diganti dengan kerjaan. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa remaja: umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. Demikian materi yang kami sampaikan mengenai periode perkembangan remaja, aspek fisik, kognitif, dan bahasa. Semoga yang kami sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.